Ahmadiyah Lahore adalah sebuah gerakan dalam Islam yang lahir di India pada tahun 1914. Gerakan ini muncul setelah para pengikut Ahmadiyah berbeda pendapat tentang kedudukan pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Sebagai pengikut Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, membentuk Ahmadiyah Qadian. Sementara Ahmadiyah Lahore menolak hal itu. Mereka hanya melihat Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu agama. Dengan keyakinan seperti ini, Ahmadiyah Lahore tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Pendiri utama gerakan ini adalah Maulana Muhammad Ali, seorang ulama dan penulis yang sangat berpengaruh pada masanya. Ahmadiyah Lahore dipimpin oleh sebuah dewan atau majelis yang disebut Anjuman dan pemimpinnya disebut Amir. Sekarang pemimpin Ahmadiyah Lahore adalah Dr. Abdul Karim Said Pasha, seorang tokoh yang berasal dari Pakistan. Salah satu kontribusi besar mereka adalah penyebaran Al-Quran dengan menerjemahkan ke berbagai bahasa, serta pembangunan masjid dan pusat dakwah di Eropa, Amerika, hingga Asia. Di Indonesia sendiri, Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau GAI. Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam yang lahir di India pada tahun 1920. Gerakan ini dipelopori oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandalawi. Ia lalu mengajak mereka kembali pada hal-hal pokok dalam beribadah, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Metode dakwah mereka sederhana tetapi khas. Para jamaah biasanya berangkat dalam kelompok kecil dari satu masjid ke masjid lainnya hingga ke luar negeri untuk mengajak sesama muslim memperkuat iman. Aktivitas ini disebut khuruj, yaitu meninggalkan rumah dalam kurun waktu tertentu, mulai dari beberapa hari, beberapa minggu, hingga berbulan-bulan untuk belajar hidup sederhana, mendalami agama, dan sekaligus mengingatkan orang lain tentang pentingnya ibadah. Tradisi khuruj inilah yang membuat jamaah tabligh cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kini jamaah tabligh sudah menyebar hingga 150 negara, termasuk Indonesia. Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang lahir pada masa awal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Aliran ini dikenal dengan pandangannya tentang takdir. Menurut ajarannya, segala sesuatu di dunia sepenuhnya berada di bawah kendali Allah, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Dalam pandangan mereka, manusia bagaikan wayang yang digerakkan dalang, tidak bisa keluar dari kehendak Tuhan. Aliran ini berkembang sekitar abad ke-8 Masehi dan dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Ia berpendapat bahwa kekuasaan Allah bersifat mutlak dan tidak dapat ditandingi. Karena itu, semua tindakan manusia pada hakikatnya berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Pemikiran ini kemudian menuai banyak kritik, sebab dianggap menghapus tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Meskipun tidak bertahan lama sebagai sebuah gerakan besar, pemikiran Jabariyah memberi pengaruh yang cukup besar dalam sejarah teologi Islam. Qadariyah. Jika Jabariyah berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak punya kebebasan karena semua sudah ditentukan oleh Allah, Qadariyah justru meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Menurut mereka, pilihan baik maupun buruk berasal dari manusia itu sendiri, sehingga setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pemikiran ini mulai dikenal pada abad ke-7 Masehi, terutama melalui tokoh bernama Ma'bad al-Juhani. Dari sana gagasan Qadariyah menyebar ke berbagai wilayah dan memicu perdebatan di kalangan ulama. Hal ini wajar karena ajaran mereka menyebut pertanyaan mendasar dalam teologi Islam, sejauh mana Allah mengatur segalanya dan sejauh mana manusia bisa benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya. Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam politik yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna, seorang guru dan aktivis muda. Gerakan ini lahir sebagai respon terhadap kolonialisme Barat dan kemerosotan moral serta sosial umat Islam pada saat itu. Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat Islam yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, sekaligus menghidupkan kesadaran umat untuk kembali aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Ciri khas Ikhwanul Muslimin adalah pendekatan yang menggabungkan dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial. Mereka mendirikan sekolah, klinik, dan lembaga sosial untuk membantu masyarakat. Di sisi lain, gerakan ini juga berupaya mempengaruhi politik dengan cara membentuk partai atau mendukung kandidat yang dianggap mewakili kepentingan Islam. Pendekatan ini membuat Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu gerakan Islam paling berpengaruh di Mesir dan di berbagai negara Arab lainnya.
Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik Islam internasional yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah, sebuah sistem pemerintahan Islam yang mencakup seluruh dunia. Hizbut Tahrir lebih mengutamakan pendekatan damai dan intelektual untuk menyebarkan idenya. Ciri khas mereka adalah fokus pada reformasi politik dan ideologi. Mereka berpendapat bahwa umat Islam harus bersatu di bawah satu kepemimpinan khalifah agar hukum Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Di banyak negara, gerakan ini bekerja dengan cara membangun jaringan intelektual dan komunitas dakwah, serta mengadakan diskusi dan seminar untuk menjelaskan konsep khilafah pada masyarakat. Meski demikian, Hizbut Tahrir sering dilarang di berbagai negara karena dianggap menimbulkan ketegangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan pemerintahan yang berkuasa. Tarekat Naqsyabandiyah yaitu salah satu tarekat sufi yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Ajaran ini lahir di Asia Tengah pada abad ke-14, dibawa oleh seorang sufi besar bernama Bahauddin Naqsyaban. Keunikan tarekat ini terletak pada cara berzikirnya. Jika banyak tarekat lain biasa melafazkan zikir dengan suara lantang, Naqsyabandiyah justru lebih mengajarkan zikir dalam hati. Mereka percaya zikir yang dilakukan secara diam-diam akan membuat hati lebih khusyuk, tenang, dan benar-benar terhubung dengan Allah. Selain itu, para pengikutnya dibimbing untuk taat menjalankan syariat Islam, menjaga akhlak, dan hidup sederhana bersama masyarakat. Dari Asia Tengah, ajaran Naqsyabandiyah menyebar ke berbagai wilayah, mulai dari Turki, India, Timur Tengah, hingga ke Nusantara. Di Indonesia, tarekat ini berkembang pesat, terutama di Aceh dan Sumatera Barat, dan hingga kini masih memiliki banyak pengikut. Tijaniyah adalah salah satu aliran tasawuf atau jalan spiritual dalam Islam yang didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani pada abad ke-18 di Aljazair, Afrika Utara. Tidak seperti tarekat lain yang biasanya punya silsilah guru panjang, Tijaniyah diyakini lahir dari pengalaman spiritual langsung oleh Syekh Ahmad At-Tijani dengan Nabi Muhammad. Ajaran utama Tijaniyah yaitu fokus berzikir dan wirid khusus yang disebut wirid Tijani yang harus dibaca setiap hari oleh pengikutnya. Para pengikut Tijaniyah menjunjung tinggi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, serta percaya akan mendapat syafaat beliau di akhirat. Salah satu ciri khas dari tarekat ini adalah jika seseorang sudah bergabung dalam Tijaniyah, ia tidak diperbolehkan lagi mengikuti ajaran tarekat sufi lain. Tarekat ini berkembang pesat terutama di Afrika Barat seperti Nigeria, Senegal, dan Mali, hingga kini menjadi salah satu tarekat terbesar di wilayah tersebut.